pagi dan berjumpa lagi bersama saya dalam kesempatan yang berbahagia ini ya, tentunya untuk membahas sebuah topik yang menarik, yaitu mengenai pelayanan publik. Nah, sahabat-sahabat SN, pelayanan publik ini merupakan sebuah konsepsi yang harus dipahami oleh pribadi seorang SN. Artinya, ketika kita berbicara tentang pelayanan publik, maka ada sebuah sistem nilai yang menjadikan seorang SN itu memahami sejauh mana dia mampu untuk melayani publik dan menjadi pelayan publik yang kompeten. Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai sebuah konsepsi tentang pelayanan publik yang dimaksudkan. Baik, pelayanan publik itu adalah sebuah konsepsi yang harus dimiliki oleh seorang ASN untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan akhirnya punya ukuran-ukuran yang tertentu, apakah pelayanan publik itu sudah memuaskan masyarakat ataukah tidak. Nah, tentunya ada sebuah nilai atau ukuran-ukuran tertentu, apakah pelayanan itu sudah mencapai standar nilai yang telah diharapkan ataukah tidak. Nah, dan juga kita ketika berbicara tentang pelayanan publik, maka ada sebuah nilai yang harus kita pahami, yaitu mengenai perubahan mindset. Ya, ketika kita punya mindset yang kurang baik terhadap pelayanan publik, maka akan susah untuk diimplementasikan mengenai peningkatan pelayanan publik tersebut. Nah, kita harus memperbaiki diri dari bagaimana pola pikir ini menjadi benar terlebih dahulu. Artinya kita harus berpikir bahwa kita ini adalah seorang pelayan publik, seorang ASN yang bekerja di sektor publik dan harus memberikan pelayanan yang prima. Nah, ketika pelayanan publik tidak maksimal kita lakukan, maka tentu ada penyelewengan tata nilai, yaitu penyelewengan tata nilai mengenai pelayanan publik bagi seorang ASN, dan ini sudah sangat melanggar kode etik dan norma-norma yang berlaku. Nah, tentunya kita harus mengetahui juga apa sih sebenarnya garis besar yang harus dipahami oleh seorang ASN, ya, bahwa praktik pelayanan publik itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nah, mengenai pola pikir ASN sebagai pelayan publik juga diatur di dalamnya. Mengenai konsep bagaimana melakukan pelayanan publik juga telah diatur. Artinya kita bergerak untuk arah yang lebih baik itu sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Nah, kita ini ketika bekerja di sektor pelayanan publik, tentunya kita harus memberikan pelayanan yang prima dengan memperhatikan satuan-satuan terkecil dalam pelayanan-pelayanan yang dimaksudkan dan dipersyaratkan dalam standar operasional yang berlaku. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut masyarakat. Artinya harus ada sebuah sinergitas, keterjalinan yang memadai, dan ketika itu dilakukan dan terjadi, maka ada sebuah feedback, ya. Kita melaksanakan sebuah prosedur pelayanan dan ada masyarakat sebagai objek pelayanan itu menilai kita apakah ini sudah sesuai dengan standar pelayanan ataukah tidak. Nah, tentunya itu adalah sebuah prosedur secara umum mengenai pelayanan publik. Kemudian standar dalam pelayanan publik itu juga tidak melulu tentang bagaimana seseorang itu melaksanakan sebuah pelayanan semata gitu ya, tapi juga ada sebuah konsepsi mengenai pertukaran entah itu jasa, barang tertentu, dan akhirnya menghasilkan sebuah nilai-nilai bisnis, dan kita tidak bisa menghindari itu. Nah, ketika mencapai sebuah tahapan konsepsi bisnis, tentunya ada sebuah transaksional, ya, yang tidak bisa luput dari konsep itu. Nah, tentunya kita harus memahami ada nilai-nilai yang tidak boleh kita langgar dalam pelayanan publik itu. Jadi ketika kita melayani publik, ketika kita berpikir bahwa kita akan mendapat keuntungan besar dari pelayanan publik itu, maka itu adalah sebuah kekeliruan. Tidak ada pelayanan publik yang kita lakukan bernilai langsung kepada kita. Misalkan saja ketika kita bekerja di sektor publik, lalu kita mengharapkan sebuah pembayaran langsung dari hasil pelayanan jasa tersebut. Seperti misalkan kita kenal sebagai pungli, ya. Itu akan terjadi ketika kita berharap lebih terhadap pelayanan yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan, ya. Maksudnya adalah ketika kita melakukan sebuah pelayanan jasa, kita tidak perlu berpikir bahwa entar aku dapat apa ya, begitu ya, dari aku membantu orang ini. Padahal itu adalah sebuah tanggung jawab dia, gitu ya. Nah, itulah muara dari kejadian pungli ketika seorang pelayan ingin mendapatkan keuntungan lebih. Nah, tentunya ada beberapa konsepsi dalam pelayanan publik, ya. Maka itu bicara tentang prinsip perjalanan pelayanan publik, yaitu harus memiliki sifat berkeadilan,
ya artinya harus adil, tidak diskriminatif ya. Ketika ada yang A gitu ya, dilayani secara baik, ketika yang B dilayani dengan setengah hati, ketika C tidak dilayani. Nah ini adalah sebuah konsep yang tidak berkeadilan. Kemudian juga akuntabel. Akuntabel itu adalah kita diamanahkan sebuah tanggung jawab, kita harus menjalankannya dengan baik ya. Dan kemudian ada partisipatif. Kita ketika menjalankan sebuah pelayanan publik, kita harus juga ikut berperan serta secara aktif ya. Jangan hanya menunggu ketika disuruh bekerja gitu ya. Tidak, tapi kita juga harus inisiatif. Transparan ya tentu ya, ketika pelayanan publik, pelayanan terhadap jasa ya, ada nilai-nilai transaksi di sana, kita harus transparan. Ketika kita mendapatkan sebuah pendapatan negara ya harus transparan, dilaporkan gitu ya kepada pihak yang berwenang juga. Jangan kita tutup-tutup ini pelayanan publik ini jadi tidak transparan. Kemudian accessible ya, artinya kita juga bisa mengakses itu secara baik. Ada sistem birokrasi yang dapat diakses dengan baik. Responsive, ketika kita ditanya, kita jangan malas-malasan menjawab atau menjawab ketika kita tidak tahu gitu ya. Kita hanya menjawabnya sedapat mungkin yang kita hanya pikirkan. Kita tidak mau berpikir untuk mencari jawaban dan memuaskan. Itu tidak responsif namanya. Jangan sekali-kali menjawab sebuah pertanyaan dengan jawaban tidak tahu, itu bukan urusan saya. Nah itu adalah sebuah kesalahan dalam sistem pelayanan publik. Tapi ketika kita tidak tahu, kita minta masyarakat menunggu terlebih dahulu, lalu kita carikan jawabannya dengan segera. Nah ini adalah sebuah konsepsi dalam pelayanan publik yang responsif. Kemudian efektif dan efisien, jelas. Pelayanan publik ketika tidak efektif, tidak efisien, maka tidak menjadi sebuah pelayanan publik yang prima. Kemudian mudah dan murah ya. Pelayanan publik itu sebisa mungkin ya mudah. Yang namanya sini melayani ya. Kita yang namanya menjadi pelayan itu kita memudahkan orang. Jangan sampai ketika kita layani orang malah kesusahan gitu ya. Nah kemudian murah juga gitu ya. Ketika kita melayani di sektor publik, jangan sampai kita memikirkan sebuah pendapatan lain dari pelayan jasa tersebut, misalnya ya yang saya sebutkan tadi adanya pungli gitu ya. Bukannya murah tapi malah memikirkan membayar pungli itu. Nah itu adalah sebuah tindakan yang tidak benar ya. Dan ada hal-hal yang memang menjadi konsepsi dalam pelayanan publik. Nah tentunya yang terakhir yang perlu diketahui adalah dalam prosesi pelayanan publik ini kita harus menginternalisasikan nilai-nilai pelayanan publik. Itu adalah sikap dan perilaku kita di dalam dunia kerja kita sebagai seorang ASN. Jangan berharap untuk mendapatkan pujian. Kalaupun ternyata kita dipuji karena sebuah proses pelayanan baik, maka itu adalah sebuah pecut untuk kita agar dapat lebih baik dan berbenah lagi. Saya pikir tidak cukup puas dalam pelayanan publik ya. Artinya tidak cukup puas itu artinya kita merasakan bahwa ketika dipuji itu kita tidak lantas puas dan berbangga hati, tidak, terus berbenah. Dan ketika kita dikritik, maka itu adalah sebuah nilai yang baik untuk kita untuk berbenah ya. Kita adalah pelayan publik, jaga nama baik pemerintah kita ya dengan menerapkan sebuah konsepsi bahwa kita adalah pelayan, harus memiliki konsepsi pelayanan publik dengan perubahan mindset yang baik, dan akhirnya menjadi seorang ASN yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita. Dan tentunya pesan saya terakhir adalah jaga kesehatan dan salam ASN unggul.